Halo geng, balik lagi bersama saya Barka di channel saya Barka Nyeting yang belakang. Oh, channel baru mah nggak gitu. Channel baru mah ya udah, hello geng. Bacot. Karena saya jarang konten, terus banyak berkegiatan di kebun paman. Banyak dari kalian, khususnya di Instagram ya, yang bertanya apa itu kebun paman dan Itu dikocokkan. kenapa ya Bah! kita sering berkegiatan di sini. Nggak diaduk anjing kopinya. Diaduk bangsat. Tuh goblok. Enggak anjing tuh kering. Aing ngaduk. Tuh. No aing tadi diaduk. Ente nu ieu mah diaduk mana ente. Pap. Oke, jadi gitu. Banyak yang bertanya dari kalian apa itu kebun paman. Terus banyak lagi pertanyaan seperti ini nantinya dibuka untuk umum atau enggak, atau gimana kalau misalnya pengen main ke sana dan lain-lain. Itu banyak sekali. Jadi sebelum kita jawab tentang itu, kita mau ceritain dulu sejarah. Sejarah. Sejarah bos. Sejarah tentang kebun paman. Ya, sedikit cerita lah. Ya sedikit cerita dari Gimana kota ini tercinta. bisa dibangun awal ini. Pakai tangan dan duit. Oke, jadi ini ada Agi ya, ada Ricky Agi, ini Instagramnya ada di bawah, terus ada Habibil Haq yang pasti kalian tidak akan Tidak tahu. tidak tahu. Saya asing. Jadi mereka berdua sama saya bertiga. Sebenarnya ada satu lagi si Bobby, cuman sekarang lagi ada Ke gereja, Boy. kegiatan. Enggak, sekarang Sabtu. Oh, Sabtu. Lagi gladi. Oh, gladi. Jadi dari Kebun Paman mengirimkan satu orang relawan untuk membantu menjadi relawan di banyak musibah di akhir pekan ini ya. Aduh, kasihan. Campurnya Semoga bahasa Sunda Indonesianya. ya Bobby sekarang lagi bantu jadi relawan buat yang longsor yang di Sumedang, kebetulan di tanah kampung kita tercinta. Semoga segera berakhir, semoga setelah ditemukan banyak korban tidak ada lagi yang bertambah. Amin. Semoga jadi 2021 lebih baik lagi ya. lebih baik buat lagi kita ya. semua. Tapi kita juga nggak pernah menyalahkan 2020 karena banyak juga pencapaian ternyata di 2020. Ya contohnya ini kebun paman. Kebun paman direncanakan, dibangun dan dikerjakan itu di tahun 2020. Oke, jadi kita mulai cerita dari mana nih, Gi? Tentang kebun paman. Pasti awal mula. Ya, mungkin awal mula kenapa kita bisa berkegiatan Seperti sampai ini gitu. seperti ini gitu. Awal mulanya gimana? Pasti orang-orang bertanya kan, "Bang, itu gimana bisa bikin ya istilahnya saung lah. saung lah." Iya. Saung. Ya kalau misalnya Oh, bahasa elitnya kan cabin. Tapi kan kita bilangnya saung. Pengen cabin. Jadi awal bangetnya tuh karena emang saya di sini yang berkegiatan di luar ruangan, emang sudah memimpikan ini sejak lama. Wah, lama banget lah. Terus kebetulan background berdua ini pun di fotografi ya. Agi sama di fotografi, si Habib sama di fotografi. Terus kita ngumpul di tahun 2019 ya. Kita kenal 2019 kenal 18 18. 18. pertengahan. Ya, pertengahan 18 kita kenal. Terus saya doktrin agar mereka bisa berkegiatan, maksudnya bisa mengambil momen itu di alam terbuka, walaupun emang pernah sebelum-sebelumnya tapi kurang ya, Ya. kurang sering dan lain-lain. Nah, ketika saya datang ke circle mereka, saya doktrin, akhirnya mereka juga sedikit agak mencintai. Ya, kita Iya, apa ya? Bisa natur lah. bilang disebut satu frekuensi lah. Karena ada keinginan, tidak ada yang mengajak mungkin Iya. dari dulunya. Betul. Ketika saya datang ya, jadi terus kita juga sering kalau misalnya lihat referensi foto dan lain-lain ya, menemukan saung-saung kayak gitu. Dan kita pengen yang seperti itu, tapi itu di awal 2018, pertengahan 2018 lah, masih jauh banget. Terus kita tuh bikin segmen yang namanya Urbaha. Itu kita nih segmen namanya Urbaha, nggak outdoor banget, cuman kegiatan itu memasak tapi di ruangan di alam terbuka. Nah, dari situ mulailah sampai akhirnya kita pas ngonten apa sih?
Pas awal konten Urbaha. Enggak, awal konten Urbaha itu udah lama. Enggak, pas ini nih Kebun Paman. Yang drumstick Drumstick, chicken drumstick di channel baru nih kalau nggak salah. itu nggak lama channel hilang ya? Ya, lagi hilang. Kalau hilang ya? Lagi hilang. Lagi hilang, kita emang lagi bete banget. Maksudnya kayak anjing channel YouTube hilang dan Itu lagi lain-lain. manyun lagi manyun orang. Terus Nggak mereka bisa ditanya. terus mereka mengajak berkegiatan Urbaha. Ya udahlah, sambil refreshing, sambil kayak relaksasi kayak gitu lah, nyari udara. Nyari tempat baru. Ya, sampai nyari... sebelum-sebelumnya kita berkegiatan selalu di Margawindo ya, di kebun teh. Ya. Di kebun teh di Margawindo atau di Cisoka. Ada Itu suatu selalu hampir setiap minggu kita rutin ke sana sampai akhirnya saya sudah mulai muak karena di sana sudah menjadi pariwisata baru. Ada PAUD, kreasi ibu-ibu grup WhatsApp yang dimana kalau ke tempat pasti foto selfie dan share di status WhatsApp. Iya, ya. Dan kalau misalnya spot fotonya tuh ada gambar lope, bukan gambar lope, ada bentuk-bentuk lope, terus ada ban di chat-chat warna-warni dan lain-lain. Sampai akhirnya muak di situ ya. Kita berpikir kita harus konten kemana lagi nih? Selain itu. ngerasa kurang effort aja kita setelan outdoor. bawa ransel, bawa pakai boots, datang ibu-ibu PKK. pakai celana pakai training. kol dolak, banyakan. Pakai sepatu asik. Kan merasa terhina. Ya dari situ kita Pakai mulai jaket FIFA. berpikir bagaimana kita caranya menemukan tempat baru. Akhirnya saya ingat tempat pernah berkegiatan di tempat ini. Wah, dulu banget 2009 pernah berkegiatan di sini juga. Ingat, akhirnya kita memutuskan fix kita berkegiatan Urbaha di sini. Atas pertimbangan berapa lama sih sebenarnya? Itu ya, beberapa lama kali proses, nggak langsung ke sini lalu komunikasi dengan pengelola tanahnya, pengelola yang punya tempat, menyamakan frekuensi dulu. Enggak, itu briefing. belum. Nah, sampai akhirnya kita sepakat untuk berkegiatan di tempat ini. Kita berkegiatan, nah beres berkegiatan, kita bertemulah dengan pengelola tempat ini. Pengelola tempat ini, kita ngobrol-ngobrol. Pas awal obrolan pertama itu kita udah lumayan satu frekuensi ya. Iya. Satu frekuensi kayak, wah ini nih punya kesempatan nih kalau misalnya kita ngasih program dan lain-lain, kita bisa berkolaborasi dan lain-lain. Sampai akhirnya kita tiap minggu intens ke sini. Kalau misalnya nggak saya sama Agi, ya saya sama Habib. Kalau nggak saya sama Habib, ada Habib sama Agi dan lain-lain ya. Kita terus-terusan diskusi sama pengelola sampai akhirnya dapat ya, di istilahnya dikasih ada satu kesempatan hari lah. Ada satu Ya. hari akhirnya keputusan keluar bahwa ya udah sepakat ambil komitmen bahwa ya kita jalan aja dulu. ya Maksudnya kesepakatannya seperti apa kita diobrolin. berdasarkan semua komitmen dan resiko semuanya yang bisa terjadi, apapun sudah dipertimbangkan dengan berapa lama, jadi nggak asal buat ya. Iya. Itu awal kegiatan itu tuh dimulai itu tanggal 26 Juli. Detail sekali orang ini. 26 Juli kita berkegiatan Urbaha di sini. Sangat riset sekali Anda. Pertemuan pertama sama pemilik, bukan pemilik, pengelola. Iya. 26 Juli itu pertama banget. Terus di tanggal 22 Agustus kita pertemuan kedua. Sampai akhirnya kita eksekusi tempat ini tuh di belum ke sini ya. Lebih ke Belum lah. observasi dulu. Ya observasi, kita buka dulu. Wah anjir, ini segini anjing, apa sih namanya? Rumputnya. Rumput. Ini dari inilah. dari Dan- ini nih. Segini. Ya, bukan video sebelum ini direnov ada ya. Oh ada Ntar ini ditampilin. di pinggir nanti ada itu. Wah, sampai pernah kita ya pas pengerjaan ini tuh saya, Habib sama Agi tuh bentol sebadan-badan, bener-bener full sebadan itu bentol. Karena habis Merang lah. motong tuh, habis ngebabat rumput tuh kan diangkut ya. Tambah keringet, tambah Itu ulet gatal, bulu sih. tambah ulet bulu Ulet gitu kan. bulu. Terus ditambah pretelan api gitu kan, udah pasti merah-merah. Kalau Itu ada nih bentol-bentol. fotonya ada. Nah, udah dari situ kita udah kayak observasi, kayak buka lahan. Karena ini sebetulnya dulunya juga emang kebun tapi udah hampir 10 tahun terbengkalai, jadi emang udah tinggi-tinggi. Kita bersihin lagi, udah terbuka semuanya, baru kita plan. Kita mau mengerjakan apa dulu nih, Akhirnya kita emang rencana awalnya itu camping ground ya.
Ya, camping ground, tapi salahnya kita itu masuk di bulan menuju penghujung kemarau. penghujung kemarau, lalu kita pas pengerjaan masuk musim penghujan dan sekarang musim angin, udah nggak cocok ya. Sampai sekarang juga belum dibuka untuk umum, maksudnya si camping ground itu udah jadi tapi belum dibuka untuk umum karena emang ya kasihan kalau misalnya dibuka di musim penghujan hujan lah, kayak gini hujannya ya. masih intens gitu. Ya nanti ketika mungkin di April atau Mei kita baru buka dan fasilitas insya Allah sudah lengkap. Nah, lanjut lagi, sebelum itu kita kerjakan, kita perlu home base nih. Iya, perlu ya. Untuk tempat untuk berpikir, Justru tempat ini untuk adanya tempat ini tuh dulu kepikiran daripada ngerjain itu capek dibawa bolak-balik gitu kan. Ya udah, ini dijadiin tempat base camp aja dulu. karena sebelumnya kita Buat stay. pulang pergi ya dari tempat ini ke rumah, terus ke sini lagi, ke rumah lagi, ke sini lagi, ke rumah lagi, sampai Lumayan akhirnya capek. ya kita perlu tempat untuk menyimpan alat, tempat Istirahat. untuk istirahat. Makan. Karena kalau misalnya terutama si Habib nih punya waktunya cuman di hari Sabtu sama Minggu karena dia kerja. Super Agi juga sibuk sama. saya. Agi juga sama, kalau misalnya nggak ada kerjaan foto mungkin bisa Itu Sabtu iya. Minggu. Sama Habib juga. Nah, dari situ kita ya udahlah, kita memutuskan untuk bangun dulu ini. Ternyata dibangun ini tuh karena malah kita nyaman ya. Karena emang setiap tempat yang kita tempati itu kita mengutamakan tentang kenyamanannya dulu, karena setelah kita nyaman kita bakalan bisa berpikir lebih Jernih lah. jernih. Sama satu lagi proses sih. Jadi awalnya kan udah komitmen juga gimana nih sebenarnya bisa dalam waktu dekat ini bisa selesai semua gitu kan. Iya. Melibatkan banyak orang atau tukang atau gimana lah. Kita sepakat buat bertiga seenggaknya bisa dikerjain bareng-bareng dengan tenaga seadanya. Bukan nggak sanggup bayar kali ya, bayar tukang buat ngebersihin ini. Sebenarnya kan pasti ada yang komentar bahwa sebenarnya bisa kan suruh tukang gitu kan, suruh Bisa yang dong. ahli gitu. Dalam lah sebulan terakhir bakal selesai. Karena ini kan prosesnya selama 4 bulan terakhir baru bisa berdiri seperti itu 4 bulan ya. 4 bulan. 4 bulan. Ya, kurang sampai lebih, ya, sekarang kurang lebih lah. 4 bulan. Kurang lebih 4 Sebenarnya bisa sampai kalau sama tukang sama yang Sebulan yang juga ahlinya, beres sebulan ini. juga beres. Cuman kan tapi kita di awal komitmen Mencintai proses. pengen Anjir. ada proses lah, pengen ada bawa nanti. Kalau kan biasanya nih yang terjadi di kota-kota besar biasanya sering sekarang- terjadi di kota-kota Iya. besar. Kalau sudah bikin alhasil bosan tinggalin gitu kan. Betul. Dari pengalaman yang sudah terjadi gue nggak mau kayak gitu, nggak mau kayak udah jadi prosesnya nih karena udah bosan lah, udah pada gede juga gitu, udah mau ngapain lagi sih tatayan gitu kan, nggak ada ujungnya. Jadi sebenarnya yang dinikmatin justru Prosesnya. prosesnya di awal-awal. Anjir, zaman makan anjing, zaman rokok kita habis, pernah sengsara, anjing, bener-bener sengsara sama si nggak Agi. punya anjing. duit, Nih. nggak punya rokok. Ini ini tembakau mall. Dari hari Jumat sore, Iya, dari Jumat sore sampai Minggu. depannya. Cuman ini modal kita, tenaga kita ya sama sarimi lah. Iya. Enggak, sarimi mie instan. Beras aja udah Sama habis. mie instan sama beras. Itu cuman modal tenaga kita karena emang Sama RP satu udah lagi. nol banget RP. Sama satu lagi, sama belas kasihan, Sama belas kasihan ya, kalau misalnya ada temennya ada yang mau datang Ya, bantuin, bala balik. bantuan. Ya, Ya, barangkali ini mah barangkali sponsor Barangkali, gitu ya, kan. Kita kalian. sangat membuka lebar, sangat. Justru yang waktu dialamin teh waktu pertama kali waktu proses susah senangnya, sengsaranya, lagi ngambilin bahan-bahan, ngebabatin semua kan, capek, gatel, capek, lelah, kayak mau sampai sempat mikir oke nyerah geus hoream males gitu kayak. Tapi sekarang ngingetnya malah jadi lucu gitu, malah jadi jadi kenangan. Nggak. Ya, itu yang mahal tuh. Orang juga pernah ngerasa gitu, Bib. Ketika udah nyampe sini, fasilitas belum ada ya, sampai merasa kayak anjing ini udah ngapain sih gitu. Ya. Capek. Udah hopeless lah. Ya, tapi udah nyampe ke rumah, kita tuh malah kangen, pengen balik lagi ke sini. Alhasil kita tiap Sabtu Minggu pasti ada di sini. Kalau misalnya nggak ada kerjaan di tempat lain tuh pasti di sini. Kalau Iya. misalnya Apalagi kalau udah lihat explore Instagram, lihat Pinterest, lihat Google, lihat postingan-postingan. menggebu-gebu lagi anjing, rasa ingin bikin ini. Kalau udah Enggak, referensi jadi apa ya? Referensi. Jadi salah satu Motivasi. motivasi karena apa ya? Karena kita pengen ngejar sesuatu yang kita udah pengen cita-citakan dari dulu gitu kan. Ya, betul. Heeh. Bisa jadi cita-citanya Cita-cita ujungnya bisa masih
Bisa jadi tujuannya masing-masing sedikit berbeda, seenggaknya jalurnya masih sama nih. Jalurnya masih sama. Kan ini menggabungkan 3 pemikiran yang berbeda, bisa jadi idealisnya masing-masing masih punya nih. Nah, di awal tuh udah dilumerin, udah dileburkan di awal komitmen bahwa tujuannya tetap ini, jalurnya tetap ini. Bahwa punya ide masing-masing, sampaikan dulu gitu kan, baru kita berunding. Pokoknya ya masih musyawarah lah, masih demokrasi gitu. Karena masih ditinggal di negara kita tercinta ini. Karena nanti tanggal 28 kita pemilihan lagi. Pemilihan ketua. ketua black hole. Ya, jadi itulah cerita dari Kebun Paman sampai akhirnya seperti ini. Dan emang Kedepannya sih, sekarang tinggal kedepannya bahwa buat sekarang itu Kebun Paman tuh menjadi tempat healing lah. healing. Untuk Betul, kita ya. betul. Kalau Betul, mau betul. nyari yang estetik, nyari yang bagus-bagus, tempatnya yang buat fotogenik nggak di sini sebenarnya. Iya, Ya, masih betul. banyak Bahwa tempat. yang Intinya kalian- gini, pesan-pesan buat orang yang lihat gitu dari sosmed, wah pengen banget ke sana. Jangan terlalu Berekspektasi, ambisi, ya jangan berekspektasi, terlalu buat- berekspektasi ke sini buat buat wah ini konten oke sih. nih, tapi Iya. pas begitu datang ke sini, wadok anjing tempatnya juga kieu. Nah, jangan terlalu Buat berharap berak gitu. pun susah. Karena kita kita- harus ke bawah. Ya, Justru karena di situ karena kita di prosesnya. sini apa ya? Kita pengen menciptakan suatu kenyamanan Iya, sebenarnya gitu kan. Bagi Tapi kita, kan emang bagi kita. enggak kapasitas kenyamanan tiap orang itu Beda-beda. berbeda. Nah, itu. Nah, kalian jangan menyamakan kenyamanan kita sama kenyamanan kalian itu Nah, itu. sama. Kita jelas berbeda. Kalau misalnya kalian pengen masak mie instan tinggal cetrek kompor putar kiri nyala, kalau kita tuh harus taruh Baru-baru ini. kayu, nyari Baru-baru kayu, ini. ini Baru-baru dulu, ini. ini dulu. Tapi emang itu yang kita cintai, prosesnya itu yang kita cintai, yang kita hargai. Sampai akhirnya kita bisa sampai seperti ini, bertahan sampai ini ya, sampai berapa Jalan- kali Bib mengcancel kerjaan demi Kebun Paman. Saya sering izin kantor. Berapa kali izin kantor demi Saya sering Kebun kabur. Paman. Tapi iya karena itu Iya. ketika kita di sini tuh merasa ya kita hidup. Kalau mau ngambil pesannya ya proses sih, proses sama berdamai sih, damai sama kita punya keinginan nih, punya jadwal, punya prioritas. Nah, prioritas maksudnya teh prioritas bahwa gue punya prioritas yang akhirnya karena sudah komitmen, apapun yang terjadi prioritas dulu gitu kan. Betul. Dalam keadaan mendesak baru dipertimbangkan. Iya gitu. betul, karena emang kita ngebangun ini tuh pakai duit. Ya bukan hanya waktu ya, bukan Pakai hanya darah waktu. anjing, pakai darah aing udah bukan sobek hanya ini. waktu, keringat dan lain-lain, tapi pakai duit juga. Dan emang mata pencarian kita pun beda-beda. Dari Agi yang kerja ya di kantor yang berbeda, Habib juga sama. Kadang ada freelance juga foto. Saya yang pengangguran ya harus kerja ke sana ke sini. Ya sama. Anda influencer, Kakak. Mana ada kakak? Karena awalnya emang dari rutinitas yang kita hidup di kota lah, di Ya. rutinitas. Nah, karena rutinitas Senin sampai Jumat kita Nah, untuk pribadi saya, mungkin sama Habib gitu ya, mungkin sama Habib. Rutinitas kita kota. karena rutinitas kita kan di kantor Senin sampai Jumat. Nah, kita istilahnya Sabtu Minggu, aduh gimana caranya pengen mencari sesuatu tempat yang pengen Buat healing. ya gitu Healing. kan. buat refresh lah. Kerjaan Senin sampai Jumat Iya. depan komputer gitu kan. Sampai Kita, sampai kadang teh udah mau niat konten nih di sini, udah mau foto-foto, gak jadi anjing. Gak Ya jadi, karena terlalu sampai nyaman di tempat ini. kamera aja sampai nggak disentuh akhirnya. Berapa kali akhirnya kesini mau niat foto, mau niat bikin konten gak jadi. Emang di sini tuh ya kalau mau nyari buat healing, mau nyari buat Ya ini yang tempatnya. beda, yang kalau yang orang udah biasa di sini nggak bakal ngerasa beda sih sebenarnya. Iya. Tapi kalau orang-orang yang terbiasa dengan rutinitas modern ya, orang nggak bilangnya kota lah, kota terlalu mainstream atau terlalu biasa. Kalau orang dengan rutinitas yang berbeda dengan ini, orang yang rutinitasnya di office, yang rutinitasnya setiap kali hektik di pasar, di toko, di rumah, ya ambience ini ya berbeda. Bukan mencari kenyamanan, tapi yang berbeda sih. Di sini bisa nyaman itu konotasinya bagi kita nyaman, bagi yang gak terbiasa mungkin nggak Iya. nyaman. Berak aja harus ke bawah nih, mau kencing aja itu WC-nya cuma istilahnya gini, kita Nggak, kita sebenarnya nggak berkegiatan nyaman-nyaman di Kebun Paman ini semuanya butuh effort. butuh effort. Nah, Iya. effortnya itu adalah kegiatannya, prosesnya. Nah, itu, prosesnya. Itu adalah bahasa-bahasa klisenya mah
ya itulah seninya gitu. Seni kalau mau masak, mau makan aja prosesnya anjing susah. Nyari kayu bakar dulu, nyalain api dulu, belanja ke bawah dulu, mikir dulu, patungan dulu gitu kan. Tapi kan yang nyampe ke kalian mah cuman ketika kita menikmatinya. Bukan prosesnya yang nyampe ke kalian, itu cuman kita lagi kayak ya itu mah what the fuck lagi kayak gitu. Sebenarnya itu what the fuck sih anjing. Dibagus-bagus doang di Kita estetik. ngambil kayu bakarnya kalian nggak tahu, kita kalau misalnya nyuci berasnya kalian nggak tahu, dan lain-lainnya nggak tahu, Kondisi airnya tidak tahu. Susah. ya itulah Kita memang- makanya ada kan yang kemarin tuh bilang kayak selamat pagi dunia tipu-tipu. Emang tipu-tipu, kebiasaan mentipu-tipu. Ya memang kalau ada yang bilang menjudge bahwa di kebun paman nyusahin diri sih, emang benar. Emang mana Kita menyusahkan diri sendiri. Iya. Saya dari rutinitas makan tinggal beli warteg, tinggal GoFood, datang gitu. Ini mau bikin kopi anjing susahnya minta ampun, apalagi kalau hujan kan. Nyari kayu bakar, PR banget. bikin Bos. air, belum tentu matang gitu kan. Apalagi ini udah lagi bikin nih. Udah matang, udah mendidih. Tumpah anjing. Kesel kan? Bikin lagi prosesnya, ngangetin lagi. Di situ belajar gitu malah kayak dapat skill baru, malah jadi bisa motong kayu, tahu proses batoning itu seperti apa, memilih kayu yang kayak gimana buat yang enak gergaji itu dibakar, kayak gimana, teknik perapiannya seperti apa, tanpa dijelaskan sama yang udah tahu secara teori, tapi dengan praktek sehari-hari, dengan kebiasaan akhirnya bisa. Makanya ini bisa jadi pesan juga bagi yang ya fansnya Barca, kalau mau belajar tadi tentang apa sih perapian gitu, ya terus aja belajar gitu, maksudnya terus mencoba, jangan terus melulu teori. Gua nggak pernah nanya secara detail teori itu depan Barca tentang perapian, tapi lihat apa yang dia lakukan, beda, tiru, tanya lagi, lakukan lagi terus sampai bisa, dan akhirnya terjadi bisa gitu dalam konteks apapun sih. Ya. Jadi dalam bersikap, dalam mengambil keputusan, dalam memasak, dalam berhitung gitu kan, dalam melindungi diri di tempat seperti ini gitu. Itu semua terjadi karena kebersamaan yang di-share dari perilaku masing-masing yang mungkin Barca udah terbiasa di tempat ini gitu. Ya nggak mungkin jago-jago mungkin, amat gitu. Saya juga nggak mengajari mereka, tapi mereka yang sudah terbiasa dengan cara berkegiatan saya di alam terbuka seperti apa. Kalau misalnya mau pergi ke hutan nih, lihat dulu cuaca seperti apa, terus kayak bawa peralatan seperti apa, edisi itu apa, dan lain-lain lah. Terus kalau misalnya lagi ada di malam hari, ketika mau berkegiatan harus apa yang dilakukan dan lain-lain. Mungkin mereka juga jadi mulai terbiasa dengan itu dan menerapkan itu. Itu insight baru bagi kita, bagi saya sendiri, itu insight baru sih. Itu yang didapatkan, bukan hanya santai-santainya, bukan hanya chillnya, bisa bikin konten, bisa bikin orang bahasa Sunda kabita, bikin orang pengen gitu ke sini. Sebenarnya bukan di situ pesannya, buat diri sendiri sih. Lebih aware sama diri sendiri untuk menghargai proses. Apa-apa tuh nggak males. Kalau di rumah kan ini kita baju lipat sendiri, sleeping bag kalau habis tidur diberesin lagi, kalau mau pulang semua harus dibungkusin sampai selesai. Makan paling lama tuh paling males sih beres-beres gitu kan. Ya, tapi kalau udah di rumah makan, kalau di rumah kan bekas makan simpan gitu. Tak, kalau di sini nggak bisa. Bekas makan simpan bully sudah. Kalau Satu minggu ke depan semua. dibully terus. Ada etika, ada pesan di situ, ada pesan moral juga buat sebenarnya. Lebih simpelnya gini, di rumah lebih malas-malasan, di sini lebih rajin gitu. Nah, mungkin itu cerita tentang kebun paman. Sekarang saya mau menjawab pertanyaan dari kalian, bukan saya, tapi kita mau menjawab pertanyaan dari kalian yang sering kalian tanyakan. Itu adalah bisa nggak sih main ke kebun paman? Bisa nggak sih? Bisa. Sebenarnya bisa-bisa aja. Bisa banget. Cuman emang buat sekarang itu belum, karena kita pun masih proses pembangunan lah, bisa dibilang pembangunan. Saya nggak mau ketika kalian datang ke sini terus saya sibuk kerja gitu. Dan ya nggak etis gitu, ketika ada tamu kita malah sibuk yang lain, kan nggak etis. Ya berdasarkan yang kemarin diupdate buat ada yang lagi pada di sini temu, ya itu orang bener-bener deket yang ya bukan berarti ngebeda-bedain sama yang nggak kenal sih. Ya lu pikirin aja, punya rumah, orang pengen datang ke rumah lu nggak kenal nih, pertimbangannya gimana sih? Ya itu aja, balik lagi Ya kalian prinsip pasti masing-masing. menyiapkan sesuatunya dengan matang dulu kan, karena menurut saya ini belum siap lah. Karena buat ini menerima balikin tamu. lagi mindsetnya, jangan anggap ini tempat wisata.
this is our homes gitu, ini rumah kita. Nah, itu aja sih. Kalau mau datang ya izin, ketuk pintu, pakai etika yang baik sih, itu aja. Kalau bilang tempat dibuka untuk umum, mungkin enggak. Kalau misalnya dibuka untuk umum, enggak bakalan dibuka untuk umum. Sepertinya kalau kebun paman ya, kebun paman itu nggak bakalan dibuka untuk umum karena bukan kedai kopi anjing. Iya, maksudnya Orang yang misalnya datang ke sini, tiba-tiba ada 30 orang nih datang ke sini, kita nggak ngejual apa-apa. karena sebenarnya kita mencari duit. Ya Nggak, kalau mau datang ke sini awal kita membuat ini tuh sebenarnya untuk konten. Kita Iya. tuh mau konten punya di base sini. camp buat ngonten, buat menuhin semua idealis. Iya. Ya, yang kita lihat semua di referensi, pengen dikabuli, pengen Direalisasikan. pengen diciptakan seperfect mungkin, Ya, itu. semaksimal Senyaman mungkin lah. mungkin, dan ya buat kalian juga untuk dinikmati sih. Tapi untuk pilihan untuk kalian datang sini, mungkin kita punya opsi bukan untuk umum, opsi tapi opsinya lebih ke private, tapi kita batasi lah. Ada filtering dulu kebutuhannya seperti apa, karena yang kita yang kita atau pertimbangan, kalau gue sendiri pertimbangannya di sini ada effort kita, karena Betul. orang asal datang doang kan nanti jatuhnya feedbacknya apa. Kalau kalian hanya menikmati gitu ya, this is real. Ya, Kita butuh feedback, kita Kalau butuh, enggak, Bib, maksudnya butuh apa ya, ada proses menghargai, bukan hanya sekedar datang sih menurutnya. Kita bisa jadi kita kalau mau menurut orang kalau kolaborasi. misalnya kalian menganggap kebun paman itu tempat wisata, kita tidak akan pernah mengizinkan kalian untuk datang ke sini. Tapi kalau misalnya mindset kalian menganggap kebun paman itu tempat kalian belajar, ya oke. Ayo kita belajar bareng gitu loh. Apa yang mau kalian pelajari? Tapi yang ada di diri kita, maksudnya tentang fotografi, tentang berkegiatan di luar ruangan, misalnya, atau misalnya tentang masak dan lain-lain ya, masak seadanya. Malah Ya, mungkin itu. pengen nunggu, justru lebih baik jadi referensi buat ada kebun paman versi kalian sih. Ya, mungkin nanti kalau misalnya datang sponsor ketika kita udah upload ini terus ada yang nelpon, "Weh, kita punya 10M nih buat investor di kebun paman." Ya, itu beda cerita. Ya, lebih Ya, siapa tahu ada anak Pertamina yang nelpon kan. lebih ke referensi ya, mudah-mudahan bisa menginspirasi, Ya, mudah-mudahan. buat bikin ya versi kalian. Kalau mau bikin kebun paman versi kalian ya jangan kebun orang. Iya, banyak yang update di kebun orang ya. Ngapain nih kebun orang, dimarahin sama yang punya ntar. Ya mudah-mudahan sebenarnya ya pengen bikin vibes baru sih, rasa baru kayak di konten. Iya, karena Perkontenan duniawi eksotik itu. leci sama aprikot kan kemarin udah, black tea juga udah ya. Lu mau nyiptain rasa apa lagi, Bim? Rasa apa ya? Rasa Ayo, Nina Five. Kita cinta Five. Rasa jahe mungkin lebih enak ya. Biar masuk angin. Oke, jadi gitu ya. Kebun paman tidak akan dibuka untuk umum. Tapi kalau misalnya private, ya mungkin Ya, someday lebih ya. lebih ke ya private kita sih. bisa mempertimbangkan hal Iya. itulah istilahnya. Tapi emang lah. kita filter sekali siapa saja yang boleh datang ke kebun paman, ya mohon maaf ya. Kalau nggak bisa ya bikinlah kebun paman Iya. versi kalian. Percayalah, mungkin Pasti bisa lebih terinspirasi, mungkin bisa lebih nyaman dengan circle kalian sendiri-sendiri masing-masing. Karena kemarin di segmen Urbaha ada yang bikin Urbaha masing-masing. Iya, Nggak apa-apa, itu. nggak masalah. Kita bikin Urbaha, terus ada yang bikin inilah segmen itu banyak nggak malahan. masalah, nggak Sumpah, masalah. banyak. Dan itu tuh lebih baik dari kita. Kita Iya. malah ya Kurang. support. Iya, support. malah Iya, support. kita malah Ada support. yang lebih keren aja malah lebih masak-masaknya. bagus, iya. Nih. Banyak. Satu, masukan dari saya kalau misalnya mau bikin, itu ada kebun tante. Nanti kita bakal berkunjung ke kebun tante. Kebun kakek belum. Kebun kakek ayah belum, kebun ayah, kebun bunda, anjing, kebun bunda kan itu bagus sekali. Iya sih, ya lebih bisa jadi ini mah belum ada apa-apanya Belum gitu lah, kan. belum. Ya mungkin yang lebih lebih silakan bisa bikin lebih bagus, Iya. yang lebih ini gitu. Nah, Ya, cuan lah. Gak masalah, keren. Cuman jangan terlalu kita mematok karena kita punya cuan juga. Percuma. Ini disclaimer ya, semuanya kita bangun dari nol sampai sekarang tuh nggak ada sponsor dari manapun, pure itu dari Sumbangan, belas kasihan. belas kasih. Enggak, ya kebanyakan emang dari kita, tapi kalau misalnya emang kepepet dari sumbangan, Ya, tapi kan ada. ada sumbangan, cuman ya itu kalau kepepet. Iya, jual Tapi muka. pernah kepepet. Aduh, ya Allah.
ya itu prosesnya, proses Ya, kepepet, proses nggak punya uang, proses nyari uang, proses patungan, proses Tapi ya, itu seru sih. yang punya masing-masing ya seenggaknya punya sendiri ya keluarin gitu. Wow, kalau udah mau ngitung udah berapa habis gitu kan, nggak ada hitung-hitungan sebenarnya. Ya balik lagi prosesnya yang dinikmatin, nggak ada penyesalan. Selama komitmen itu masih dijalanin aman. Nah, jadi buat menjawab pertanyaan dari kalian, kita tidak akan membuka buat umum, tapi kalau misalnya kita private ya kita maksimal 7 orang lah. Maksimal 7 orang. Idealis Iya. idealis kebun paman ada yang menarik untuk dikolaborasikan, boleh. Nah, gitu. Itu aja Nah, sih. kenapa kita memilih private? Karena kita tuh di sini belajar. Apakah Jadi- kalian mau foto Instagram sama semua kebun paman? Kan tidak. Nanti Nah, jadi pasaran. Ya, terus dari emang alasannya lain tuh karena kalau misalnya terlalu banyak orang kita tidak bakalan pecah ya. Terus kalau misalnya kita ngobrol pun jadi Rubuh berkubu. anjing tanah. Iya, ini pun rubuh cuma segini-gininya, tempat pun anjing cuma. Bilik aja udah bolong ini. Iya. Rubuh. Jadi emang gitu. Nah, buat kalian yang mungkin berkesempatan silahkan follow di Instagram kebunpaman.id. Nanti kita bakalan informasikan di situ. Mantap. Terus ada lagi yang mau disampaikan? Pengen kedepannya ya ada kebun paman selanjutnya sih pengennya. Gue pengen ada kebun paman di sekitar sini, ada kebun paman 1, kebun paman 2, kebun tante. Pengen kita realisasikan. Kebun ayah. Bisa ya kita bikin aja di sebelah sananya kebun tante. Jadi kebun paman, kebun tante. Banyak kebun tante ayah, di sana. kebun bunda. Lagi di mana? Tante. Gimana? Kebun tante, Kebun tante, kebun ayah, kebun ayah? bunda. Jokowi. Anjing sarkas ngomong satir. Ya mungkin ya seperti itu cerita kebun paman. Semoga tidak menginspirasi. Semoga bikin menyebalkan. Memang semoga- menyebalkan. Iya, Sebenarnya kita- memang menyebalkan. Terakhir menyebalkan. Pantesan aja sepi. Tapi terima kasih ya yang sudah menonton sampai detik ini. Mungkin cukup sekian karena udah 30 menit videonya yang cuman kita ngobrol-ngobrol. Gak Bacot, jelas. santai. Ya mungkin kedepannya kita bakalan berkonten di sini tuh segmen Urbaha. Tunggu insya Allah Ya. nanti ya mulai maksimal Ya, Februari akhir. Ya ditunggu tanggal mainnya lah. Ya, Nanti betul. pasti ada lah. Secepatnya ya Secepatnya. saksikan aja nanti di Instagram YouTube-nya Jadi- Kebun Paman, mudah-mudahan lebih konsisten, lebih profesional. Kalau misalkan kita belum belum ada upload gitu, tolong kasih saran. bukan tagih aja ke Instagramnya Barka. Karena, Iya ke Instagramnya Habib Barka. Bilhak. Karena gini, Instagram Barka. jujur dari dulu emang udah mau ngonten dari sini. Cuma kalau dari sini, anjing udah nyaman. Ini juga sebenarnya ini video ini tuh mau dibikin kemarin-kemarin. Si anjing udah bawa kamera, udah bawa segala macam, tapi nggak pernah jadi karena terlalu nyaman. Terlalu chill Tapi di sini. emang karena hujan juga sih kalau kemarin. Hujan, terus ya emang kalau udah di sini, sumpah buka kamera tuh ya Malas Apa ngapain gitu. Iya, kita- buka kamera tuh susah, tapi pengennya buka yang lain. apa ini? Tante. Cek biar genap. semoga kalian bisa bikin Kebun Paman versi kalian sendiri. Kita tunggu kontennya deh. Kalau Ya, ada nah mention itu. aja ke Kebun Mention ya. Paman. Kita Mention lihat. ke Kebun Paman atau misalnya ke saya atau ke Habib Bilhak atau ke Ricky Agi. Nanti kita repost. Mantap. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Share juga ke teman-teman kalian. Biar teman-teman kalian lebih terinspirasi lagi untuk berkebun. Nah, karena kalau misalnya kita sudah di tempat seperti ini, kalian sudah menyukai tempat seperti ini, persentase kalian peduli terhadap lingkungan tuh bakalan lebih tinggi karena kalian menganggap ini tuh tempat bermain kalian gitu loh. Sama satu pesan memang jujur, pengen banget ngasih tahu ini. Berkebun itu di usia muda seru sumpah. Betul. Bukan kurang-kurangin what the fuck lah, kayak modernisasi, bukannya gua nggak pro kita gitu, tapi kita masih kok Masih kok. modernisasi. Kita suka, cuma sebulan sekali semua 2 minggu akan sekali, kembali pada ya. alam ternyata. Semua Emang akan enak. kembali pada wonderful. Semua ya versi gue sendiri. Apa itu Wonderful? Pesona. Berkebun itu asik. Berkebun itu jujur sumpah yang gak pernah dulu nyangka ternyata. Definisi berkebun ini ya bukan hanya bercocok tanam, berkegiatan. Si Habib pertama datang ke sini nggak bisa nyanggul loh. Sumpah, nggak bisa nyanggul si anjing.
nggak bisa nyangkut, tangannya kena Ya, kampak. kena jadi junior yang ceroboh. Nih, videonya nih, video ya, enggak, video, tapi video, jangan si Habib. Urang oge yang pertama awal ini ngebabar gitu ya, ngerapin ini jatuh dari pohon anjing. Terus anjing golok gua rompang-rompang sama si Agi. Wah, kacau lah. Tapi ya proses kesini mulai memperbaiki. Akhirnya sekarang si Habib sudah bisa menyalakan api sendiri. Nggak pernah saya bantu lagi. Terus kalau misalnya berkegiatan yang lain juga udah mulai bisa karena emang terbiasa. Buat kalian jangan berpikir kita temannya Barkah otomatis kita bisa menyalakan menyalakan api. Jangan berpikir seperti itu. Tidak, karena dia paling malas untuk mengajarkan. Males, gak pernah minta Asli. ajarin anjing, ngapain juga gitu. Paling cepat tuh kalau lagi bikin dibully. Gimana caranya biar nggak dibully? Belajar sendiri anjing. Ya tapi emang mereka sudah bisa menyalakan api, jadi saya sudah tinggal ngopi ngerokok. Kalau dulu tiap bikin api kan wah anjing paling sibuk, paling ini rambut udah kayak bau asapnya tuh tiap hari dan lain-lain lah. Sekarang udah mulai. Jadi terima kasih ya. Ini udah closing dari tadi. Terima kasih sudah menonton. Karena nyaman. Jangan lupa ya share ke teman-teman kalian. Oke, saya Barkah. Habib, Agi. See you. kebun paman. Tante.